membangun karakter fondasi ini sebenarnya menurut hemat saya ya dimulai dari pemilihan calon itu dulu. Ya, jadi kalau selama ini kan anak terlahir bagaikan kertas putih, bagi saya sudah terlambat itu. Ya, bukan anak baru terlahir bagai kertas putih, memilih calonnya itu saja sudah itu memulai awalnya. Oh, jadi sebelum ke anak ya? Iya. Jadi kalau sudah terlahir itu sudah terlambat malah. Udah terlambat banget. Bahkan kalau dari teori-teori yang ada itu kan sebenarnya anak dalam kandungan itu kan sudah mulai berproses. Iya. Udah mulai berproses. Jadi bagaimana perasaan si ibu, bagaimana perlakuan ibu dan bapaknya pada saat usia kehamilan itu kan sudah memberikan tulisan. Kalau ditulisnya pada saat lahir udah terlambat banget gitu loh. Bahkan itu kalau istilahnya itu ya sebelum usia kehamilan masih dalam proses memilih jodoh itu sudah mulai ditentukan sebenarnya. Untuk menulisnya itu mau menulis dengan tinta apa sebenarnya. Nah, apakah mau ditulis dengan tinta hitamnya atau tinta putihnya atau bagaimana? Ya pada saat memilih calon itu sendiri. Makanya ke depan ini kami sangat mendukung dengan adanya program dari Bunda PAUD itu untuk ada pendidikan keluarga atau pendidikan orang tua. Ada sekolah orang tuanya atau sekolah calon orang tua. Oke. Sekolah calon orang tua. Berarti menyasar generasi sebelum yang mau masuk ke jenjang pernikahan gitu. Iya. Jadi ada sekolahnya dulu. Jadi kita kan mau menjadi ahli ekonomi, mau menjadi teknik untuk sepeda motor, ya harus ada sekolahnya. Dan ini mau mencetak, mewujudkan anak-anak yang anak-anak lah. Ini manusia gitu loh, manusia mulia. Kok nggak ada sekolahnya itu? Iya. Kita jadi orang tua hanya kebanyakan jadi orang tua secara alamiah. Nah, sudah saatnya sekarang menjadi orang tua tidak secara alamiah saja, tapi betul-betul dipersiapkan melalui sekolah. Nah, sekolahnya apa? Ya harus benar-benar sekolah seperti sekolah-sekolah formal pada adanya gitu. Apakah mungkin itu dilakukan? Sangat mungkin kalau semuanya kita ada niatan untuk menjadikan anak-anak kita ke depan ini menjadi lebih baik. Katanya mau memberikan kado 100 tahun Indonesia Merdeka. Katanya kan gitu loh. Kalau mau memberikan kado seperti itu ya kenapa tidak harus kita mulai dari sekarang. Meskipun dari yang kecil dulu. Dari yang kecil bagaimana? Ya ini dari anak usia dini dulu, dari yang bisa kita lakukan. Saya selaku guru ya saya akan melakukan sepanjang semampu saya di pendidikan anak usia dini ini, entah itu dari TK, dari kelompok bermain, SPS. Jadi dikotominya itu hanya sekedar objek yang mau di usia-usia berapa. Jadi tidak ada pengkotaan yang ini lebih penting ya enggak. Jadi mulai dari usia 0 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 6, sampai dengan 8 tahun. Semua penting. Iya. Cuma sekarang tinggal kemampuan saya ada di mana gitu loh. Saya kebetulan mampunya ada di TK, usia 4, 6. Nah, di bawah saya ya monggo siapa yang lebih mampu. Mungkin dari teman-teman dari kader. Jadi tidak berebut semuanya di usia 4, 6. Nah, sementara 02-nya terabaikan ya percuma juga. Padahal 1000 hari pertama itu katanya usia emas sangat penting itu katanya. Katanya lagi nih ya. Iya. Tapi 02 tahun mayoritas dibiarkan begitu saja gitu loh. Semuanya berebut di usia 4-6 tahun. Setelah kami sampaikan, Bu, kenapa yang 02 tahun dari ibu-ibu PKK, Pokja 2-nya misalnya yang menangani itu lewat SPS, sulit katanya. Yang 02 rata-rata jawabannya gitu nggak? Iya, mau didik ya itu lagi kembali kita sulit itu bukan berarti tidak bisa gitu. Nah, oleh karena itu kita mengawalinya namanya membangun fondasi karakter itu ya mulai dari awal, tidak dari nol malah mulai dari calon menjadi ibu, menjadi bapak itu sudah ada sekolahnya gitu loh. Dan mudah-mudahan di Kabupaten Jember ini melalui Bunda PAUD juga bisa merealisasikan itu. Karena kemarin sudah kita bahas bersama IGTKI dan juga dengan Bunda PAUD dan juga Dinas Pendidikan dan OPD terkait bagaimana membangun Jember ini melalui pendidikan orang tua juga. Selama ini yang dilatih guru.
Guru-guru bahkan yang disasar apa, itu pembelajaran mendalam, kurikulum apapun itu guru. Pokoknya guru yang di-push gitu. Padahal waktu terbanyak anak ada di keluarga. Nah, keluarganya sendiri tidak ada pelatihannya. Diserahkan pada alam. Gitu loh. Nah, sedangkan alam sendiri banyak yang kurang bersahabat dengan kita gitu loh, alamnya, lingkungannya. Nah, sehingga bagaimana sekarang menciptakan orang tua ini yang bisa menjadi orang tua hebat gitu loh. Makanya saya katakan sekolah orang tua hebat, cerdas berkarakter. Oh iya, SOTH ya? Saya nggak pakai SOTH. Oh nggak pakai, beda nih Mas. Saya pakai Sobat Daster. Iya. Beda lagi nih. Loh, iya. Sobat Daster. Oke. Sekolah orang tua hebat, cerdas berkarakter. Cerdas berkarakter. Karena mayoritas yang ada di usia dini kan banyak ibu-ibu. Betul. Ciri khas ibu-ibu kan Daster. dari Cerdas Daster berkarakter. itulah nanti akan lahir anak-anak yang cerdas berkarakter. Itu uniknya Pak Yadi. Pak, kalau kita bicara Jawa Timur, ini soalnya kalau ngobrol sama Pak Yadi harus lingkupnya Jawa Timur nih. Sekarang kan jadi PR besar karena katanya, loh saya ngikut katanya Pak. Katanya Jawa Timur kan angka pernikahan di usia yang masih belum saatnya itu lumayan tinggi sampai hari ini. Ya, saya jadi malu sebenarnya. Jawa Timur memang tertinggi. Iya. Dan juara satunya ada di Jember. Jember. Ya, itu. Jadi pernikahan dini, bahkan kemarin saya ikut kegiatan hari pertama, di malam pertama sudah ditunjukkan ATS, anak tidak sekolah, tertinggi di Jember juara satunya. Saya, lah kok di Jember pernikahan dininya juga Jember. Tingkat perceraiannya juga Jember. Lah ini bagaimana ini? Nah, mudah-mudahan dengan adanya program ini saya lihat memang dari data itu banyak, karena memang Jember jumlah penduduknya juga terbanyak ketiga kalau tidak salah di Jawa Timur, selain Surabaya dan Malang gitu loh. Nah, oleh karena itu ini perlu sinergi. Nggak bisa kalau tidak sinergi, Kak. Makanya yang dilatih itu jangan hanya gurunya, tapi orang tuanya, masyarakatnya juga dilatih. Apalagi dengan adanya kepemimpinan yang baru ini kan semuanya karena cinta. Insya Allah kalau dengan cinta itu akan selesai, Pak. Harapannya begitu iya. Ya. Tapi mudah-mudahan Amin. cinta yang sebenarnya itu kan, bukan cinta palsu katanya. Iya, balik lagi ke SOTH Daster itu. Moga-moga itu. Ini jadi sobatnya Bu Endang juga. Oh iya. Sobat. Maaf sobat. saya. Sobat bukan SOTH ya. Iya. Kalau Sobat SOTH Daster. miliknya DP3AKP. Oh nggih. Biar nggak rancu. Iya. Kalau sobat ini kan rasanya akrab gitu loh. Iya. Jadi Sobat Daster. kalau sekolah orang tua seakan-akan orang tua kok dimasukkan ke sekolah gitu. Kok aneh gitu ya. Tapi kalau dibuat Sobat. bapak dan ibu jadi sobatnya guru-guru. Asik. Nah, sekolah orang tua hebat, cerdas berkarakter gitu. Sobat Daster. Mindset ini kalau tadinya kan pemikirannya langsung ke anak tujuannya. Oke. Kalau ingin sukses mendidik anak-anak itu sebenarnya bukan anaknya yang dididik. Betul. Jadi harus orang tuanya yang dididik. Jadi anak itu sebenarnya tergantung dari lingkungannya juga. Gitu loh. Makanya kalau Bu Endang ini mungkin lupa karena apa? Ya Bu Endang karena ini terkait dengan yang masa lalu. Gitu loh. Kenapa? Karena Sobat Daster ini sebenarnya sudah di-launching sama Bu Endang. Gitu loh. Pada masa lalu itu sudah di-launching di Kecamatan Ambulu. Di Kecamatan Ambulu sudah di-launching jadi sekolah orang tua hebat cerdas berkarakter. Karena ini juga cerdas berkarakter ini program dari kementerian sejak pemerintahan yang lalu. Sebenarnya. Iya. Ada pusat pengembangan karakter di Kementerian Pendidikan itu. Bahkan dulu itu zamannya Pak Anies ada Direktorat Pendidikan Keluarga. Betul. Gitu lah. Ada direktoratnya dulu. Jadi sebenarnya secara metode sudah ditata sebenarnya di atas ya. Sudah sebenarnya, cuma tinggal sekarang yang di bawah ini mau tidak menangkap peluang itu gitu loh. Dengan pemerhati ya berkali-kali yang namanya pemerhati anak biasanya selalu menggaung-gaungkan itu. Jangan hanya gurunya, orang tuanya juga. Betul. Yang namanya pemerhati kan memang memberikan masukan. Kita yang ada di dalam, apa daya kita yang ada di dalam ini kalau kita tidak bergerak dari orang yang ada di atas gitu loh. Artinya dia selaku pemimpin kita misalnya di Dinas Pendidikan. Nah, ini kan kami menggaungkan itu sebenarnya kami dari unsur organisasi guru
Ya, kami juga merasa berat gitu loh kalau hanya guru yang berjuang gitu loh. Jadi guru ini perlu dibantu oleh orang tua. Nah, orang tua ini bagaimana memfasilitasi? Ya, guru nggak bisa memfasilitasi karena kami dari guru-guru hidupnya juga serba terbatas, apalagi katanya Bu Menteri juga sudah. Saya kok langsung DM ya. Ya di